Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, untuk yang membawa HP, silakan dinonaktifkan ataupun di silent dahulu agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Kita akan memulai kebaktian kita. Kita akan menyanyikan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri sembah sujud. Amin. Kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Roma pasal 13 ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 8, Masyurkan Rajamu. Pujian nomor 8, Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia, angkatlah suaramu bernyanyi bergemar, bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya basuh dosaku, ya bertata tinggi, bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tahtanya kekalah, kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah, jantung bergemar memuji Dia. Kita tetap bangkit berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus, sekaligus tatah anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dapat dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Mohon bantuannya agar membantu anak-anak untuk membuka Alkitabnya. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Kita akan membaca ayat ini secara bertanggapan. Dua ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia akan melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu kita perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Sama-sama, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Puji Tuhan, dengan bacaan tanggapan yang sudah kita lakukan, saudara-saudari, mari kita menyanyikan pujian nomor 136, Saat Ia Kembali. Pujian nomor 136, Saat Ia Kembali. Semua anak kan dipanggil saat Ia kembali, dan miliknya yang terindah dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya.
akan dibawa saat Ia kembali, dan miliknya yang termanis dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua anak usia muda yang jadi miliknya, yang mau taat kepadanya, dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Saudara-saudari, mari kita lihat ayat hafalan kita yang terdapat di buletin. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 2 kali, dan kali ketiga kita akan mencoba menghafalkannya. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Roma pasal 13 ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal 13 ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya akan memberi waktu pada kita semua untuk mencoba menghafalkannya. Mari kita coba menghafalkannya tanpa melihat teks di buletin. 3, 2, 1. Roma pasal 13 ayat 2. Sebab itu barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Puji Tuhan untuk bacaan yang kita coba hafalkan dan baca. Selanjutnya kita dengar warta gereja. Warta gereja yang pertama, piknik gereja. Jika Tuhan mengizinkan, piknik ke pantai Samudra dan ke kota Singkawang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Mei pada hari libur nasional. Biaya untuk per orangnya 150.000 dan dapat dicicil. Harap untuk yang ingin mendaftarkan dirinya bisa mendaftarkan dirinya kepada saya. Saya lihat tidak ada yang baru di sini. Mari kita tetap doakan agar gereja kita semakin bertumbuh dan jiwa-jiwa baru juga bertambah. Selanjutnya kita akan melakukan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dijalankan oleh saudari Veronica. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan pujian nomor 354. Ku bersuka cita kerja untuknya. Ku bersuka cita kerja untuknya, sungguh ku bersuka cita, ada sukacita dalam jantungku, ku bekerja untuknya, ku serahkan semuanya, kerja untuk rajaku.
sukacitaku bekerja untuknya. Ku bersukacita kerja untuknya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja untuknya. Ku serahkan semuanya, kerja untuk rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja untuknya. Ku bersukacita kerja untuknya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua untuknya, untuk kerja untuknya. Ku serahkan semuanya, kerja untuk rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja untuknya. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup dan memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak silakan menuju kelas sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh PI Rudikus dengan tema takut akan Allah dan taat terhadap pemerintah. Kepada hambanya kami persilakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena di mana pada malam hari ini Engkau sudah memimpin setiap kami datang dari berbagai tempat untuk datang menyembah Engkau di tempat ini. Ya Tuhan, kami mohon pertama-tama Engkau mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau menyerahkan untuk kebaktian matahari terbenam hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memimpin. Kami juga menyerahkan untuk kebaktian matahari terbenam yang ada di Siantan, di mana pada tahun ini mereka berulang tahun pada hari ini. Kiranya Engkau menolong PI Ajin, PI Muen, PI Afi di sana, agar melalui mereka kerja-Mu di Siantan ini dapat bertumbuh secara kualitas maupun secara jumlah. Kami menyerahkan untuk Pendeta Peter Doksan yang melayani mimbar di Pos PI Siantan, agar Engkau menolong hamba-Mu ini dapat mengabarkan firman Tuhan, dan mereka yang mendengar yang belum percaya dapat percaya Tuhan Yesus, dan yang percaya semakin kuat dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk PI Julimin yang ada di Parit nomor 2 dan juga PI Magdalena, agar Engkau juga memimpin kehidupan mereka, agar mereka dapat berjalan di dalam rel-Mu yang sesuai dengan perintah-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami.
Kami menyerahkan semua ini, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, malam hari ini kita akan belajar dari kitab atau surat Roma pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-6. Nah, tema pada malam hari ini yaitu takut akan Allah dan taat terhadap pemerintah. Nah, setiap kita yang ada di dunia ini, kita akan masuk ke dalam suatu negara, ya, tanpa pandang dia siapa, di mana dia tinggal, berdomisili, di situ dia berwarga negara. Nah, contohnya kita tinggal di Indonesia, dan pasti kita adalah warga negara Indonesia. Nah, kalau kita lihat, Indonesia itu dijajah baik oleh Belanda, Portugis, Inggris, Jepang, dan banyak negara yang memang tidak tercatat dalam sejarah. Nah, kalau kita lihat, Belanda paling banyak atau paling lama menjajah kita. Belanda adalah negara dagang. Oleh karena itu, kalau negara dagang, dia tidak akan mensejahterakan negara jajahannya. Kalau orang dagang itu tidak mungkin cari rugi kan? Pasti cari untung. Nah, oleh karena itu, Belanda ketika dia menjajah Indonesia, dia menguras harta kekayaan Indonesia. Sehingga tidak ada pabrik yang didirikan, tidak ada manufaktur yang didirikan oleh Belanda sehingga dapat memajukan negara Indonesia. Dan yang lebih parah lagi, ya, Jepang pada saat menjajah Indonesia, cuman beberapa tahun, Jepang itu begitu kejam. Begitu kejam. Walaupun dia sebentar, tapi begitu kejam, begitu banyak anak-anak bangsa yang dibunuh oleh mereka, dan juga termasuk kita, keturunan Tionghoa yang membela tanah air. Jadi kalau kita sudah tinggal di Indonesia, kita bukan warga negara RRC lagi. Kita ini warga negara Indonesia. Walaupun ada kekurangan, tetapi bersyukurlah. Di negara Indonesia kita masih bebas menyembah Tuhan. Walaupun ada sedikit riak-riak di tempat-tempat lain, tetapi kita lebih baik dibanding negara sebelah, tetangga kita. Ya, kalau negara tetangga kita, itu kita nggak mudah untuk mengabarkan Injil kepada orang. Bahkan ada peraturan yang saya dengar, kalau kita berani mengabarkan Injil kepada mayoritas, maka mereka bisa saja melaporkan kita kepada pihak yang berwajib dan kita ditangkap. Nah, di negara Indonesia tidak seperti itu. Negara menjamin kebebasan beragama. Walaupun ada riak-riak, itu hanya berapa persen ya. Seperti yang kemarin kita dengarkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Hanya sedikit persen. Tetapi di Kalimantan, puji Tuhan, ya, tidak ada ataupun sedikit yang seperti itu. Nah, kita lihat pemerintah itu dikatakan berasal dari Tuhan. Kalau di kitab Perjanjian Lama, ketika Musa mengembalakan orang Israel di tanah perjanjian, Yitro, bapak mertuanya, datang memberikan nasihat kepada Musa agar memilih orang-orang yang dapat menjadi pemimpin, baik pemimpin 1000, pemimpin 500, 100, dan 50, dan 10. Kenapa? Karena Musa tidak bisa seorang diri untuk mengatur, ya, 2 juta penduduk ataupun orang-orang Israel di sana. Oleh karena itu perlu dinamakannya perwakilan, bentuk pemerintahan. Tetapi kalau kita baca dalam kitab Keluaran, dikatakan bahwa
itu dinamakan ada hakim-hakim. Ada hakim Deborah, ada hakim Barak, ada hakim Simpson, ada hakim Yefta. Nah, siapakah mereka? Mereka adalah pemimpin lokal. Kalau boleh dibilang, di situ dikatakan mereka itu boleh dibilang gubernur. Jadi ketika Yitro berpesan kepada Musa, apa yang Yitro pesankan kepada Musa? Satu, pilihlah pemimpin yang cakap, yang tidak mau menerima suap. Nah, ini penting ya untuk kita. Terutama kalau kita mendengarkan khotbah tadi pagi oleh Bapak Gembala, dikatakan bahwa ada pejabat pemerintah yang menggunakan wewenangnya, bahkan dia juga menerima suap. Pada saat anaknya mau nikah, dia memeras anak buahnya untuk memberikan beli mobil untuk putrinya, dan juga untuk cucunya. Ketika mengadakan sunatan, mereka memaksa untuk memberikan sejumlah uang kepada cucunya. Nah, itu begitu bobroknya ya mental para pemimpin dunia saat ini. Kenapa bisa begitu? Satu alasan, karena mereka tidak takut Tuhan dan mereka cinta akan uang. Tetapi apakah itu akan membuat kita sehingga kita orang Kristen tidak patuh kepada pemerintah? Nah, itu pertanyaannya. Apakah ketika kita melihat bahwa para pejabat yang menggunakan jabatan secara tidak baik, korupsi, kolusi, nepotisme, apakah membuat kita sebagai anak-anak Tuhan merasa nggak perlulah patuh sama pemerintah, karena mereka saja yang memimpin saja udah nggak baik, ngapain kita patuh? Salah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus menjadi penerang, menjadi garam kepada mereka yang bukan orang percaya, sehingga melalui ketaatan kita kepada pemerintah, kita dapat menunjukkan siapakah Allah kita. Kalau kita menarik kembali, nah, di dalam kitab Perjanjian Lama, di saat para hakim memerintah, ketika mereka menggunakan hukum Tuhan untuk memerintah, ketika raja mereka adalah Tuhan, maka mereka mengadili dengan adil. Kalau bentuk pemerintahan itu dikatakan namanya teokrasi. Beda dengan kita demokrasi. Kita adalah rakyat yang berdaulat, tapi kalau teokrasi, Tuhan yang berdaulat. Oleh karena itu, ya, para hakim hanya sebagai wakil Tuhan, dan mereka berpusat kepada Tuhan untuk mengurus rakyatnya atau orang-orang yang mau mengadu kepada mereka. Hal-hal seperti itu. Nah, lalu kalau kita melihat lagi, ketika orang Israel merasa tidak puas seperti itu, apa yang mereka minta? Masih ingat? Mereka tidak puas dengan pemerintahan teokrasi. Apa yang mereka minta? Padahal Tuhan belum mau kasih seperti itu. Mereka minta raja. Mereka minta siapa yang mereka pilih? Sebenarnya raja itu bukan Tuhan yang pilih loh. Tapi mereka yang mau seperti itu. Dia adalah Raja Saul, raja pertama orang Israel. Kenapa dia dipilih? Karena mereka melihat bahwa orang ini tinggi, perawakannya bagus. Nah, manusia itu seperti itu ya. Mereka memilih hanya melihat penampilan luar. Mereka memilih Saul karena Saul tinggi dan perawakannya bagus. Padahal Saul itu bukan raja yang memang Tuhan pilih untuk menjadi raja.
Siapa sebenarnya yang mau ganti? Siapa sebenarnya yang Tuhan pilih? Daud, bukan Saul. Apa kesalahan Saul? Ketika Tuhan memerintahkan Saul untuk memusnahkan orang Amalek dan Raja Agag, Saul tidak melakukan. Kenapa orang Amalek Tuhan mau suruh musnahkan? Apakah Tuhan kejam mau memusnahkan suatu bangsa, genosida seperti itu? Tidak, karena orang Amalek ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka tidak mempunyai ilmu peperangan. Mereka tidak mempunyai senjata untuk berperang. Orang Amalek itu menyerang orang Israel. Sehingga ya terjadi peperangan dan tetapi orang Israel tetap Tuhan lindungi. Oleh karena itu, orang Amalek itu begitu jahat. Makanya ketika Saul menjadi raja, Tuhan menyuruh Saul untuk membinasakan orang Amalek. Tetapi apa yang Saul lakukan? Nah ini, Saul bersandar kepada pemahamannya sendiri. Bagaimana cara Saul? Saul memusnahkan semua orang Amalek, betul. Tetapi apa? Ternak-ternaknya yang gemuk-gemuk, yang tamun-tamun itu disimpan. Dan rajanya tidak dibunuh. Apa alasannya? Dia mengatakan bahwa ternak ini dapat dikasih persembahan kepada Tuhan. Padahal Tuhan suruh apa? Musnahkan semua ternak, raja, orang Amalek, musnahkan semua. Tapi dia menggunakan alasan yang sepertinya tepat, tetapi tidak tepat. Maka saat itulah Tuhan tidak di pihak Saul lagi. Sehingga Tuhan izinkan roh jahat mengganggu Saul. Tuhan izinkan ya Daud menggantikan tempat dia untuk menjadi raja orang Israel. Nah, dari sini kita sudah melihat bahwa ketika ya, orang di pemerintahan kalau tidak takut Tuhan begitu bahaya. Sangat berbahaya. Karena apa? Ketika orang punya kuasa, ketika Tuhan memberi dia kuasa, kenyamanan, maka hatinya kalau tidak kuat cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi akan tetapi Tuhan memberi dua orang sebagai contoh kita. Bahwa tidak semua orang dalam pemerintahan itu tidak baik. Siapa dia? Yusuf. Yusuf, dia dari penjara, Tuhan menolong Yusuf. Dari penjara Tuhan pindahkan ke dalam kerajaan, sehingga dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan tidak ditulis bahwa Yusuf itu menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Itu Yusuf. Yang kedua, Daniel. Daniel, kalau kita baca kitab Daniel, itu tidak terdapat cacat celahnya Daniel dalam bidang pemerintahan. Enggak ada. Satu aja yang dia enggak mau. Apa? Beribadah kepada dewa asing. Dia enggak mau. Nah, itu. Makanya dia dihukum, dia difitnah kan? Tapi kalau secara sudut pandang Tuhan, dia tidak ada cacat celah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada pejabat yang bisa seperti itu? Ada. Kalau dia takut akan Tuhan.
Nah, sekarang kita lihat di sini. Berbicara tentang pemerintahan di dalam kitab Roma, ya, dikatakan oleh Tuhan bahwa kita tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah ada ditetapkan oleh Allah. Nah, di situ ya ada dinamakan hierarki. Kita sebagai warga negara, kita ada pemimpinnya loh. Pemimpin kita, misalnya di kecamatan ya, Pak Camat lah. Di kabupaten ada bupati. Di provinsi ada gubernur. Negara ada presiden. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus takluk. Kenapa? Karena pemerintahan Tuhan beri pedang. Kenapa beri pedang? Untuk menghukum orang yang bersalah. Tuhan juga memberi dia kuasa untuk apa? Memberi mereka hadiah kepada orang-orang yang sudah berjasa. Itu Tuhan delegasikan kepada pemerintahan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa tidak ada satupun pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Kecuali pemerintahan antikristus kita boleh lawan. Ya. Antikristus memerintah, barang siapa tidak mempunyai tanda 666 nggak boleh jual beli. Kita lawan nggak? Lawan. Karena itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kita berhak melawan. Tetapi pada umumnya, pada dasarnya pemerintahan mengatur ya rakyatnya itu sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Contohnya aja, orang membunuh ya ditangkap di penjara. Mana ada orang membunuh dikasih hadiah? Kan seperti itu kan? Orang mencuri ya ditangkap. Ya. Diadili, tak mungkin orang mencuri dikasih hadiah. Jadi film Zorro itu jangan terlalu dimasukkan dalam hati ya. Tahu nggak film Zorro? Nah, Zorro dia seorang katanya orang baik. Ya, merampok harta atau mencuri harta-harta pejabat dikasihkan ke orang. Jadi dia ini dibilang baik. Tidak seperti itu. Ya, jadi kebaikan itu jalannya juga harus baik. Nggak ada jalan yang jahat dibuat jadi baik. Nah itu ya. Nah, seperti hukum Indonesia. Hukum Indonesia dikatakan Anglo-Saxon. Apa itu hukum Anglo-Saxon? Itu berasal dari hukum Belanda. Hukum Belanda ya diturunkan ke Indonesia mempengaruhi namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Berasal dari hukum Belanda. Belanda mengadopsi hukum Roma. Dan hukum Roma mengadopsi 10 hukum dari Tuhan. Jadi turunan seperti itu sebenarnya ujung-ujungnya dari Tuhan. Karena 10 hukum berasal dari Tuhan yang Tuhan turunkan kepada Musa. Nggak perlu jauh-jauh ya kita pemerintah, lampu merah aja lah. Kadang-kadang walaupun subuh ya harus taat. Nggak boleh kita langgar. Walaupun orang lain langgar itu serah dia lah. Jangan ikut-ikutan. Kadang-kadang saya subuh-subuh walaupun lihat merah kan, ya saya taat lah. Kecuali benar-benar sepi, tak ada orang ya boleh lewat. Kalau memang merah ya harus kita taat. Seperti itu. Lalu buang sampah. Nah, tadi pagi begini ya, saya ada cerita kesaksian. Tadi pagi karena saya harus mengambil mobil ke gereja, saya tuh awal sekali dari rumah ke gereja. Kemungkinan jam 6 lewat sedikit lah saya. Masih sepi jalan ini masih sepi di jembatan itu. Lalu ketika saya melintas, ada orang berhenti di jembatan. Saya pikir siapa? Ternyata dia bawa bungkusan, dia lempar ke Sungai Kapuas.
Kalau saya sebagai aparat, langsung saya tegur gitu. Karena saya bukan aparat, saya nggak berani. Kalau saya aparat pemerintah, atau saya polisi, ataupun saya tentara, atau saya pejabat pemerintah, pegawai negeri lah, itu saya tegur langsung loh. Seenak-enaknya dia buang sampah di sungai. Dia enggak memikirkan dampak. Memang oke, 1-2 orang buang. Kalau ribuan orang buang. Kalau hujan, jadi banjir. Kamu salah-salahkan pemerintah. Ini pemerintah nggak bagus ini ngurus drainase air. Padahal manusianya sendiri yang nggak bagus. Nah itu nggak taat loh. Kalau itu orang Kristen, dia kesaksiannya udah nggak baik. Kami, ya, ada sampah, kami buang ke tong sampah. Walaupun kadang-kadang berhari-hari di situ ya, nggak sempat buang. Tapi kami akan usahakan buang ke tempat sampah. Walaupun kadang-kadang jamnya meleset. Biasanya kan kalau tempat sampah kan jamnya kan di bawah jam 6 pagi kan, harus buang kan. Ya kita jam 6 sedikit boleh lah. Karena kan tak mungkin lah subuh-subuh keluar hanya untuk buang sampah. Seperti itu. Kita taat pada pemerintah. Dikatakan di sini ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bukan hanya kalau kita melanggar undang-undang, kita dipidana oleh polisi, kita juga akan menerima konsekuensi dari Tuhan. Ya, banyak pejabat, banyak koruptor yang bisa lolos dari hukum Tuhan, tapi tidak akan bisa lolos dari Tuhan. Banyak pejabat bisa lolos dari hukum pemerintah, tapi tidak akan lolos dari hukum Tuhan. Mungkin dia bisa bersenang-senang. Banyak orang melakukan kejahatan seolah-olah dia ini betul, tapi Tuhan Maha tahu. Tuhan lihat tuh bukan tampang kita ya, Tuhan langsung lihat ke lubuk hati kita, lubuk jantung kita. Manusia kan lihat tampang, seperti Saul kan. Orang Israel lihat Saul, wah gagah, perawakannya bagus, tinggi, jadikanlah raja. Di gereja pun nggak boleh seperti itu ya. Jangan kamu lihat orang itu ada uang, punya kedudukan, langsung dijadikan majelis. Nggak bisa. Kita harus cek kehidupan rohaninya. Bisa nggak jadi majelis? Apakah dia bisa memenuhi kriteria jadi majelis nggak? Karena kenapa? Jabatan gereja itu nggak bisa sembarangan. Karena ketika dia menjabat, dia mempunyai tanggung jawab. Nah, kalau tanggung jawab itu diberikan kepada orang yang salah, wewenang itu diberikan kepada orang yang salah, maka apa yang dia atur, apa yang dia lakukan akan salah. Nanti kita akan ada pemilihan diaken. Saya harap kita semua ini dapat memilih dengan baik. Diaken-diaken yang memang ya terbukti bertanggung jawab, bukan hanya kepada anggota gereja, tapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Tidak sembarangan. Nah, dikatakan ayat 3, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut akan pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian darinya. Bapak saya, ya, dia seorang TNI. Dia mengatakan kepada saya, kalau kamu buat benar, kamu jangan takut. Polisi pun nggak mau lawan dia, katanya. Kalau kamu benar. Itu yang tertanam di otak saya. Tapi kalau kamu berbuat jahat, kamu takutlah. Nah, jangan kamu, misalnya begini, kamu buat salah, kamu masih tidak mau bilang dia salah, masih mau bersih tegang sama orang lain. Banyak ya orang tuh ya, kadang-kadang dia tahu dia salah, dia misalnya di jalan tuh ya, dia tahu dia nyalip orang salah, dia langgar lampu merah, dia salah, tapi ketika kita klakson dia mau ajak lagi. Banyak, itu saya paling nggak suka kalau lewat di jalan Tanjung Raya. Itu kalau mau belok ke Siantan,
Saya lebih baik pilih lewat ke Tanjung Hulu sana lah. Ke Tanjung Hilir. Saya tidak mau lewat Tanjung Hulu, Tanjung Raya. Susah orangnya, tegar tengkuk semuanya. Kenapa? Dia lampu merah aja dia terobos. Kalau kita klakson, dia maki, dia tepuk mobilnya. Pernah saya dengan Pak Pendeta mau ke Siantan melayani. Saya dari arah Gajah Mada mau ke Siantan. Pas di simpang situ, dia tahu dia merah tapi dia lewat. Kita hijau, kita klakson, dia berhenti, dia pukul mobilnya. Bayangkan kalau kita nggak pandai kontrol emosi, apa yang terjadi? Bisa kelahi. Nah, kalau kita taat kepada pemerintah, maka pemerintah akan memberikan pujian. Contohnya banyak kan, orang-orang yang mendapat penghargaan dari pemerintah, orang-orang yang berjasa kepada pemerintah, orang-orang veteran-veteran perang, Tuhan kasih pemerintah kasih pujian, penghargaan, ya, santunan segala macam. Nah, itu memang Tuhan memberi wewenang kepada pemerintah untuk melakukan hal seperti itu. Pertama, pedang. Yang kedua, Tuhan memberikan mereka pedang itu untuk menghukum. Yang kedua, Tuhan memberikan wewenang untuk mereka memberikan hadiah kepada orang yang memang berjasa kepada pemerintah. Nah, yang keempat, karena pemerintahlah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi kita ini kan punya hati nurani. Hati nurani itu apa itu hati nurani? Hati nurani itu dalam bahasa Inggris itu namanya conscience. Conscience itu sama-sama, itu sama-sama, sense itu tahu. Jadi hati nurani itu akan memberitahukan kepada kita bahwa kita ini salah. Nah, Tuhan Yesus dalam Matius 17 memberikan contoh kepada kita. Yesus saja taat kepada pemerintahan Roma pada saat itu. Mari kita baca Matius 17. Matius 17 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Mari kita baca sama-sama. Matius 17 ayat 24 sampai 27. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyat atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan yang pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Jadi Yesus di sini, ya, ketika dia berada di Kapernaum, ya, padahal dia itu orang Yahudi. Jadi walaupun dia orang Yahudi, sebenarnya dia tidak perlu bayar pajak. Tetapi karena waktu itu Tuhan Yesus tidak mau menjadi batu sandungan. Artinya begini loh. Kita orang Kristen, kita bilang taat sama pemerintah. Pemerintah berasal dari Allah. Tetapi kalau kita nggak bayar pajak, kita nunggak pajak, ya, langgar ini, langgar itu, peraturan pemerintah, itu akan jadi batu sandungan untuk orang lain, sehingga orang memandang kita merusak kesaksian kita. Jadi orang Kristen aja langgar kok, masa kita tidak boleh? Bagaimana jadi orang Kristen bilang kayak gini?
Dia langgar, nggak bayar pajak, BPJS yang ditunggak. Ada tunggak BPJS enggak? Enggak kan? Nah, saya bayar terus ya. Jadi kalau kamu jadi warga negara yang baik, bayar BPJS, jangan tunggak. Ya, karena itu kewajiban. Sekali kita daftar, kita harus bayar. Karena kalau kamu enggak bayar, ketika kamu berobat pakai BPJS, kamu akan dikasih denda. Apakah itu salah? Ya betul, karena kamu enggak bayar, kamu dikasih denda. Jadi Yesus di sini memberikan contoh kepada kita. Yesus saja yang pemilik alam semesta ini, dia bayar pajak. Supaya tidak menjadi kesaksian yang tidak baik untuk orang. Kadang-kadang kita lupa bayar pajak motor kan. Wah, saya pernah ya. Lihat, udah lewat nih. Wah, saya bayar, kena denda. Ya santai aja karena memang kita salah. Ya udah kita terima aja, jangan kita ngomel-ngomel. Enggak. Karena kita salah ya udah kita terima. Apa yang Paulus katakan? Kalau kita memang salah ya udah kita terima. Kita takut karena kita memang salah. Nah, jadi ini ya. Dalam Roma ini kita diajarkan bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah karena pemerintah itu berasal dari Allah itu sendiri. Nah, ayat 6, itulah juga sebabnya maka kamu harus membayar pajak. Sini ya, pajak ya. Pajak ini banyak arti ya. Bisa pajak mobil, pajak rumah, pajak lain sebagainya, pajak jual beli segala macam. Termasuk kewajiban kita. Ya, kalau kita mempunyai program ini, kita ikut ini, kita ya harus bayar lah. Dan sekarang karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Artinya pemerintah menggunakan uang itu untuk membangun fasilitas, infrastruktur dan segala macam untuk kita. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima takut, hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Contohnya, kita ketemu polisi, jangan kita lagak-lagak sama dia, kita hormat sama dia, karena dia diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengatur kita, ya, tentara dan lain-lain. Memang, kalau memang yang tak baik itu kita jangan lihat satu tak baik semua kena, enggak. Itu oknum, ingat ya, oknum, bukan semua. Tidak semua kok jahat, ada yang baik. Ya, contohnya begini, saya dulu paling tidak suka soal urusan pemerintah, karena dulu kita memang sebagai warga keturunan kita memang sedikit didiskriminasi oleh mereka. Saya paling nggak suka urus gitu sosoknya. Tapi ya waktu itu karena keharusan saya mengurus surat, saya urus surat. Ternyata tidak payah-payah juga. Asal kamu betul aja, asal kamu sesuai, pek, udah selesai. Nggak payah kok. Kemarin kami besuk ke Desa Kapur. Ada seorang saudara cerita tentang bagaimana dia urus surat kawin. Bulak balik, karena memang mereka tidak lengkap. Kalau lengkap mah sebentar aja. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya administrasi juga harus bagus dalam bidang pemerintahan. Kenapa? Karena kalau tidak, nanti ya kita memang berhak, tapi karena kita enggak hitam atas putih, kita enggak berhak dan kita menyalahkan pemerintah. Enggak, kamu yang salah. Karena kamu yang tidak urus. Seperti itu ya. Jadi malam hari ini kita sudah belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita harus patuh kepada pemerintah yang di mana kita tinggal. Peraturan-peraturan negara itu dibuat untuk kesejahteraan rakyat. Karena peraturan itu dikeluarkan, itu dikaji loh, bukan hanya presiden mau begini kita keluarkan Kepres. Enggak. Itu dipertimbangkan berbulan-bulan.
berbulan-bulan begitu banyak ahli yang kasih pendapat kepada presiden A, B, C, D, sehingga dihasilkan suatu keputusan itu semata-mata untuk mensejahterakan rakyat. Kecuali memang pemerintahannya, pemimpinnya bobrok. Tapi saya lihat di Indonesia presidennya niatnya memang baik untuk rakyat. Tergantung kita sendiri yang memaknainya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur di mana tempat kami tinggal di negara Indonesia. Tuhan berikan kebebasan kami, anak-anak-Mu, untuk memeluk agama atau percaya kepada Tuhan Yesus, mendirikan gereja. Kami percaya bahwa ini adalah semua berkat anugerah kepada kami di sini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang tinggal di negara lain. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus melindungi mereka, agar mereka mempunyai kebebasan untuk berkebaktian menyembah Engkau. Kami menyerahkan kami di sini semua ya Tuhan, agar kami juga mempunyai kesaksian yang baik. Kami patuh kepada pemerintah, dan melalui hal ini kami dapat menjadi garam dunia dan juga terang yang dapat mempengaruhi mereka-mereka yang belum percaya menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, yang Engkau mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdiri, mari kita mengakhiri kebaktian kita. Kita akan menyanyi pujian nomor 209, Yesus segala-galanya. 209. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan ialah kekuatanku, penolong yang teguh saat susah dan berkesan. Ya selalu menghiburku, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman melimpah. Ya segarkan, ya tambahkan, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, percaya padanya. Bersamanya ku amanah, setiap saat ku pandang dia. Kemanapun selalu serta sobatku. Yesus segala-galanya, selalu yang ku rindu.
bersandar kepadanya sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya ku bahagia. Hidup kekal ku mengenang sobatku. Minta Pak Pendeta datang ke atas. Cảm ơn Chúa ân tiền thì các cái kiến thắng điều để cái song tí phụ nhìn để cái rồi đi chỉ xuống chọn công cái pha tan nhân cái pha này cái khét nhiệm trái thì cái xin ban hong cho việc thì cái duyên sinh cái linh dụng thì cái nhìn trái thì cái hong thì叫良食，如果冇良食，唔要食法trái嚟是cái hong，而家唔要做埋做，應該要嘅良食。嗱，我連先嘅良食，將先見到到出先見到個老做交通。是教出能夠得出做本是個恩典，嗱是個結束見就見接見普阿媽慈悲，是個愛來良數由先見裡面所引起祝福，是個人人參照，是個良數做嘅祝福。當然我主耶穌基督恩惠天父上帝嘅慈愛，聖靈感觸與交通常常與眾體上門同在，從今時一直到永永遠遠。阿門，阿門頌。阿門，阿門，阿門，阿門。上座滅道三飛，人上帝祝福大家。是家在來創熱少嘅時個，人做師傅。Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan